Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Ini adalah Hyundai Kona. SUV yang mungkin sejak tahun lalu juga Anda sudah lihat berada di Indonesia. Tapi Kona di belakang saya ini adalah Kona yang berbeda. Ini adalah Kona elektrik. Mobil listrik murni yang dikeluarkan oleh Hyundai. Dan ini adalah mobil listrik salah satu yang paling terjangkau saat ini di Indonesia. Harga mobil ini ditawarkan seharga Rp674,8 juta on the road di Jakarta. Memang kalau dibandingkan dengan Kona biasa yang harganya di 300-an, ini jauh sekali harganya, hampir 2 kali lipatnya. Tapi kalau Anda bandingkan dengan mobil listrik lainnya, BMW i3S misalnya, itu di 1,4 sampai 1,5 miliar rupiah. Tesla Model 3 yang paling rendah juga itu di 1,4 miliar rupiah. Artinya mobil ini tidak sampai setengahnya kedua pemain mobil listrik tersebut. Sebenarnya di bawahnya Hyundai Kona ini ada yang lebih murah lagi mobil listrik, yaitu Hyundai Ioniq. Hyundai Ioniq itu ada dua tipe, dijual seharga 624 juta dan 664 juta rupiah. Tapi ini adalah jelas salah satu yang paling affordable dan menjadi semakin menggoda orang untuk memilikinya. Tapi apakah mobil listrik keluaran Korea ini layak untuk Anda pertimbangkan jika Anda ingin mencoba memiliki mobil listrik? Sekarang kita lihat. Kona adalah sebuah crossover dari Hyundai dan di antara jajaran-jajaran Hyundai lainnya, Kona ini termasuk salah satu yang paling cantik. Lihat saja ini, lampu kecil DRL dan sennya ini sipit sekali, lampu utama di sini. Tapi untuk yang tipe elektrik ini, mereka membuat tampilannya berbeda, langsung kelihatan berbeda dibandingkan Kona yang bermesin biasa. Yaitu tidak ada lagi grill dan digantikan dengan bumper besar yang ada motifnya ini. Dan kenapa tidak perlu grill? Karena memang tidak perlu radiator yang besar untuk didinginkan dengan angin dari grill ini. Karena mobil ini ya tidak ada mesinnya, hanya mesin listrik. Memang masih ada radiator di dalam, nanti kita akan bahas hal tersebut, tapi cukup didinginkannya lewat kisi di bawah ini, jadi di sini bisa rapi. Plat nomor, kalau Anda memiliki mobil listrik, nanti plat nomornya akan berbeda. Ini plat nomor sementara, kalau plat nomor yang sudah benarannya itu, dia akan ada warna biru di bawah, dan Anda yang tinggal di daerah yang memberlakukan peraturan ganjil genap, Anda tidak perlu khawatir karena tidak ada ganjil genap lagi. Nah, di tempat yang seharusnya grill ini, sekarang ada, ini bisa dibuka, dan disinilah Anda mengisi daya. Tidak ada lagi tempat buat bensin karena memang ini tidak ada mesinnya. Jadi di sini Anda bisa menggunakan yang bagian atas ini kalau misalnya Anda mengecharge di rumah atau di AC charger ya, listrik bolak-balik. Kalau Anda ketemu dengan charger yang fast charger DC, fast charger arus arah, Anda bisa menggunakan dua-duanya untuk pengisian yang lebih cepat lagi. Dan di sini juga ada lampu indikator baterainya, cuma 3 lampu sih, tapi kelihatan kira-kira seperti apa level dari baterai Anda. Dan tidak usah khawatir, mau mengecharge di bawah hujan pun tidak apa-apa, karena ini memang sudah didesain bisa di-charge sambil terkena hujan. Nah, karena ini adalah mobil listrik, sekarang kita akan lihat apa yang memberi tenaga untuk mobil ini. Kalau Anda buka kap mesin, Anda akan melihat, wah ini seperti mesin biasa, tapi bukan, ini bukan mesin biasa. Walaupun diberi cover sehingga seperti mesin biasa, tapi ini adalah sebuah motor listrik. Motor listrik ini ditenagai dengan listrik dari baterai yang ada di bawah mobil. Nah, sekarang kita lihat kapasitas baterainya. Mobil ini di luar negeri itu ada 2 tipe baterai, yang 64 kWh dan 39,2 kWh. Nah, untuk Indonesia kita mendapatkan yang 39,2 kWh karena tentu saja perhitungannya adalah faktor harga juga. Kalau yang 64 kWh pasti harganya akan jauh lebih mahal karena komponen termahal dari sebuah mobil listrik adalah baterainya. Nah, baterai tidak merefleksikan tenaga. Jadi kalau baterai itu
itu adalah kapasitas energi yang dimiliki oleh mobil ini. Dan itu sama seperti tangki bensin kalau di mobil. Nah, ini 39,2 kWh. Dengan baterai 39,2 kWh, artinya mobil ini itu bisa disejajarkan dengan BMW i3S. Karena BMW i3S memiliki kapasitas baterai kalau tidak salah 41 atau 42 kWh. Jadi hanya berbeda sedikit dengan baterai yang ada di mobil ini. Dan baterai tersebut mengalirkan listrik ke motor listrik yang menggerakkan dua roda depan tanpa transmisi ya. Jadi benar-benar langsung digerakkan. Motor listrik itu berkekuatan 136 HP dan torsinya yang luar biasa. Torsinya 395 Newton meter. Jadi kalau versi yang 64 kWh itu diberi motor listrik yang bisa sampai 201 HP. Tapi untuk baterai yang 39,2 kWh ini, walaupun motor listriknya sama, tapi tenaganya diturunkan menjadi 136 HP, namun torsinya tidak diturunkan. Jadi torsinya sama persis dengan yang di 64 kWh, 395 Nm. Anda bayangkan torsi 395 Nm itu hampir sama seperti Pajero Sport Dakar atau Nissan Terra. Yang mereka di atas 400 sedikit, tapi mereka dengan bobot yang lebih besar. Ini di mobil compact dengan torsi sebesar itu, dan mestinya ini kencang, tapi nanti akan kita coba. Nah, agak aneh memang ada kelihatan motor listrik di sini, karena biasanya mobil listrik itu menyembunyikan motor listriknya sehingga tidak terlihat, dan di depan ini biasanya menjadi tempat penyimpanan, tapi tidak, karena Hyundai ingin membuat mobil listrik Kona ini, Kona elektrik ini adalah mobil listrik yang tetap mirip dengan mobil biasa, jadi nggak ada yang aneh-aneh. Tapi kalau misalnya Anda ingin meletakkan barang di depan, bisa. Caranya adalah covernya ini Anda cabut dulu. Ini sangat mudah dicabutnya. Dan banyak aftermarket yang menawarkan menyulap tempat ini menjadi tempat penyimpanan. Ya tidak besar, mungkin sekitar cuma 60 liter, tapi ya lumayan. Karena di sini tidak ada panas yang berlebih seperti yang ada di mesin bensin. Mobil ini memiliki ground clearance 175 mm yang mana itu sangat memadai untuk sebuah crossover, dan ciri crossovernya juga dipertegas lagi oleh fender yang berwarna hitam ini. Untuk ban, nah ini yang menyenangkan karena biasanya mobil yang eco-friendly ini memakai ban yang kecil gitu ya, yang tipis, tapi tidak, ini memakai ban yang proper untuk sebuah crossover, yaitu 21555 R17. Peleknya saja yang memang ini disesuaikan dengan mobil yang ramah lingkungan, sehingga peleknya Anda bisa lihat seperti mempertimbangkan keaerodinamisan dari mobil ini. Dan pelek ini memang bukan selera semua orang, tapi ini mencerminkan bahwa ini bukan Kona biasa, ini adalah Kona yang lebih ramah lingkungan. Ada beberapa warna tersedia untuk Kona seperti abu-abu tua, hitam, merah. Tapi yang putih ini yang menurut kami paling keren karena dia terlihat kontras sekali dengan aksen hitam Dove ini. Dan aksen hitam Dove inilah yang membuat dia tampilannya dari belakang ini sedikit berbeda dibandingkan Kona yang bermesin bensin. Lampu ini sudah LED dan cantik sekali menyalanya di malam hari. Serta ada emblem elektrik di sini untuk memberitahukan bahwa ini adalah mobil full listrik. Kalau kita buka bagasi, kapasitas bagasinya mirip dengan Kona biasa, tapi memang dia sedikit lebih tinggi. Jadi ini sedikit lebih kecil, kapasitas bagasinya tidak terlalu besar, tapi masih cukuplah untuk 2 koper medium atau 1 koper besar. Dan untuk memperluas space di bagasi, Anda bisa melipat jok di belakang ini dengan tuas yang ada di sini. Dan Anda akan mendapatkan space yang lumayan rata sampai depan. Kemudian di bawah sini, nah ini masih ada kompartemen lagi untuk tire repair kit, karena ini tidak ada ban serep yang masuk ke Indonesia. Jadi ada tire repair kit serta ada ini. Ini yang Anda perlukan untuk mengisi listrik. Jadi inilah yang Anda colokkan ke mobil, dan ini yang Anda colokkan ke rumah. Nah sekarang ada pertanyaan, kuat nggak listrik rumah saya untuk menge-charge mobil ini? Nah itu tergantung dari berapa besar listrik di rumah Anda. Nah, charger ini bisa menge-charge dengan 3 settingan arus. 8 ampere, 10 ampere, dan 12 ampere. Kalau rumah Anda itu 220 volt, artinya 12 ampere itu sekitar 2500 watt, dan 8 ampere itu artinya sekitar 1750
watt. Nah, jadi kalau listrik Anda ada sampai 3.000 aja yang bisa di-spare untuk mobil ini, artinya cukup. Kalau Anda hanya punya sekitar 2.000 untuk di-spare untuk mobil ini, Anda bisa menge-charge dengan settingan yang rendah. Tapi pasti kalau menge-charge dengan settingan yang rendah, Anda akan membutuhkan waktu lebih lama. Gampangnya begini, kalau misalnya Anda hanya menge-charge dengan 1.750 watt misalnya, dari 0 sampai 100% membutuhkan waktu 22 jam. Tapi tunggu dulu, karena jarang sekali Anda itu menge-charge dari 0. Nanti saya juga akan tunjukkan kira-kira berapa pemakaian sehari mobil ini. Lebih sering kalau dari pemakaian kami selama mengetes mobil ini itu masih 70%, 60-70%. Anggap saja masih 50%. 50% menge-charge dengan yang paling rendah 1.750, artinya Anda hanya butuh 11 jam. Oke, 11 jam itu misalnya Anda pulang ke rumah jam 7 malam, artinya jam 7 pagi besoknya itu sudah penuh. Tapi kalau misalnya Anda menge-charge dengan 2.500 watt, artinya Anda itu akan butuh waktu lebih sebentar lagi. Dengan 2.500 watt mungkin Anda 7 jam, 8 jam sudah selesai, yang mana itu sama dengan waktu tidur kita. Jadi Anda tidak perlu pikir bahwa kalau mengisi mobil listrik itu sama seperti mengisi mobil bensin harus ke SPBU atau ke SPKLU kalau ini. Tapi tinggal di rumah aja. Begitu sampai rumah, colok. Begitu bangun, kita tinggal langsung berkendara karena dia baterainya sudah penuh lagi. Dan di sini tombol untuk mengatur arusnya. Sebenarnya kalau mau cepat itu ada tersedia AC charger. Jadi charger untuk listrik di rumah yang bisa menge-charge hingga 7.000 watt. Artinya 7.000 watt mau dari 0 sampai ke 30 sampai ke penuh itu tidak sampai 6 jam. Atau kalau dari 50% mungkin 2 jam, 3 jam udah selesai. Tapi itu hanya dijual oleh pihak ketiga dan mungkin harga dari chargernya itu juga bisa di atas 20 juta rupiah. Dan listrik Anda juga harus dinaikkan sampai bisa menyediakan 7.000 watt untuk mobil ini. Tapi kalau misalnya hanya rumah biasa, nggak apa-apa. Toh kita sambil malam hari pada saat mobil tidak terpakai, kita charge. Sekarang kita lihat bagian dalam. Kona adalah crossover yang sangat compact, jadi Anda bisa lihat bahwa tidak banyak lagi space yang tersisa di belakang. Oke, saya masih memiliki legroom sedikit. Ini posisi berkendara ideal saya tingginya 177 cm dan masih ada legroom, tapi mungkin tinggal 3 sampai 4 cm. Tidak mentok dengkul, tapi memang agak terbatas. Kemudian di bawah, ini juga tidak ada lagi space untuk saya menjulurkan kaki ke depan karena memang bangkunya rendah dan lantainya agak tinggi karena baterai itu diletakkan di bawah lantai ini semua. Headroom ini yang masih sangat memadai. Sebenarnya posisi duduknya lumayan enak, tapi memang karena terbatasnya space jadi tidak terlalu nyaman untuk perjalanan jauh, apalagi bila Anda berada di ketinggian 170 cm ke atas gitu ya. Berada di ketinggian seperti pesawat aja. Oke, ini ada armrestnya cukup nyaman dengan 2 buah cup holder di sini dan bangku belakang ini sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Tapi sayangnya di belakang ini tidak ada ventilasi AC dan tidak ada USB slot. Padahal mobil ini mobil listrik, mestinya tersedia banyak sekali listrik tapi tidak ada USB slot sehingga tidak ada cara bagi penumpang belakang untuk menge-charge gadget. Anda harus membawa power bank sendiri. Ini ada penyimpanan yang lumayan berguna dan masih ada 1 cup holder di tiap pintu, jadi ada 2 cup holder ditambah 2 di sini jadi ada 4 cup holder. Untuk di bagian tengah ternyata kepala saya masih cukup, jadi ini bisa untuk 5 orang dewasa. Cukup nyaman tapi space-nya memang tidak banyak lagi yang tersisa. Namun saya kalau membeli Kona elektrik sudah pasti saya ingin berkendara sendiri. Dan kalau melihat dari sini, di depan inilah yang memberikan perbedaan cukup nyata. Sekarang kita ke depan. Kita nyalakan dulu. Cuma ada tuning, ready to drive. Udah tidak ada suara apapun karena ini mobil listrik, jadi tidak ada suara mesin, tidak ada getaran sama sekali. Tapi mobil ini sudah siap berjalan dan wow, ini sekilas melihat mobil ini langsung terasa aroma futuristisnya.
layar ini digital semua, instrumen, kemudian ini layar multimedia 7 inchinya juga dipenuhi banyak fitur, kemudian konsolnya ini konsol mengambang dengan space di bawahnya dan di atasnya tidak lagi ada lagi tuas transmisi, hanya ada tombol. Jadi tuas transmisi digantikan oleh tombol. Kemudian juga ada sejumlah fitur lain, rem parkir elektrik, kemudian pemanas pendingin kursi, auto hold, ada buat pilihan drive mode-nya. Dan ini joknya juga sudah kulit, perforated, dan joknya ini seperti tadi saya bilang ada pemanas, ada pendingin, serta dia cukup enak diduduki dan dia sudah elektrik baik di kanan maupun di kiri. Kemudian ini pengaturan setirnya juga sudah bisa tilt dan teleskopik sehingga posisi berkendaranya ini sangat ergonomis, sangat menyenangkan dengan visibilitas yang bagus, dan kalau Anda lihat ke depan Anda juga mendapatkan sebuah head-up display. Oke, jadi secara tampilan mobil ini futuristis tampilan di bagian interiornya. Nah, untuk material memang masih ada plastik-plastik keras di sini, tapi ada juga plastik bukan plastik ya, ada material empuknya di dashboard, kemudian di pintu juga ada, di sandaran tangan ada, sandaran sini juga empuk. Jadi ini paduan, memang tidak semuanya soft material, tapi ada sejumlah soft material di sini dan warnanya hitam. Ini jadi cukup oke. Memang tidak terlihat mahal, tapi juga nggak terlihat murah juga, apalagi dengan bentuk konsol yang seperti ini. Nah, kemudian instrumen digitalnya ini juga bisa diubah-ubah tampilannya sesuai dengan mode berkendara yang Anda lalui. Dan di kanan tentu saja bukan level bahan bakar, tapi ini level listrik di baterai. Kemudian di kiri ada indikator berapa power yang Anda dikeluarkan atau berapa level pengecasan yang Anda lakukan ketika deakselerasi. Multimedia sistemnya ini terintegrasi dengan mobil dan sudah dilengkapi dengan konektivitas terkini, bisa konektivitas iPod, Bluetooth, bahkan bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi walaupun tidak dilengkapi dengan navigasi, tapi karena sudah dilengkapi Apple CarPlay dan Android Auto, Anda nggak perlu khawatir karena navigasi dari ponsel Anda bisa langsung keluar di layar ini. Dan layar ini juga mengatur mobil ini khususnya untuk penggerak listriknya. Anda bisa melihat level baterai juga di sini dan Anda bisa melakukan charge management. Ini yang saya lihat tidak ditemukan di mobil listrik lainnya atau minimal yang saya tahu. Jadi charge management itu Anda bisa memberitahu ke mobil jam berapa Anda mau berangkat setiap hari. Anda bisa pilih hari Senin sampai Sabtu setiap hari itu mau berangkat jam berapa, dan ketika Anda sudah memberitahu mau berangkat jam berapa, Anda beritahu kira-kira ingin suhu berapa ketika Anda berangkat, dan pada saat setengah jam sebelum jadwal keberangkatan Anda, sistem akan menyalakan AC untuk mendinginkan ruang kabin sehingga Anda masuk ke mobil itu sudah sejuk. Dan jeniusnya lagi, pada saat menyalakan AC tersebut tidak menghabiskan listrik yang ada di mobil, tapi itu mengambil listrik dari rumah karena memang pada saat mobil itu di charge management ini bisa dilakukan. Jadi saya tinggal ngatur saya mau berangkat jam berapa besok, saya mau suhunya berapa, begitu sampai mobil saya udah sejuk semuanya. Ini sangat menarik, dan di sebelah kanan ini masih ada sejumlah tombol lagi, ada traction control, ada VESS, Virtual Engine Sound System. Jadi mobil ini mengeluarkan bunyi supaya pejalan kaki itu mendengar ketika mobil itu mau lewat, karena kalau enggak kan emang benar-benar total silent, benar-benar tidak ada suaranya. Dan suara yang dihasilkan oleh VESS ini itu bukan kayak suara mobil biasa, tapi kayak apa ya, kayak spaceship dari masa depan gitu. Kayak gini nih suaranya, Anda bisa dengar. Nah, bayangin Anda naik mobil seperti ini dengan suara seperti itu, tapi kalau misalnya Anda ingin benar-benar hening total, Anda tetap bisa matikan. Kemudian juga ada di sini tombol dengan colokan listrik dan ada tulisan auto. Ini juga satu fitur yang menarik. Jadi ketika Anda mengecharge, biasanya di mobil listrik itu Anda tidak bisa mencabut lagi chargernya sampai Anda membuka kunci pintu walaupun sudah penuh. Nah, dengan auto ini, walaupun pintu dalam keadaan terkunci, tapi kalau kita baterainya sudah penuh, dia bisa dicabut. Itu fungsinya apa? Kalau Anda mengecharge di stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, dan Anda meninggalkan mobil Anda mungkin ke mall untuk berbelanja segala macam, dan ketika sudah selesai, tapi Anda masih belum sampai ke mobil, orang lain bisa mencopotnya untuk memindahkan ke mobil lain, walaupun mobil Anda masih di
kunci. Kemudian di sebelah kanannya ada tombol untuk head up display dan ada pengatur keterangan lampu. Kemudian ini spion juga sudah retractable dan ini juga auto. Jadi kalau misalnya Anda kunci pintu dia bisa melipat otomatis dan kalau Anda buka dia bisa membuka otomatis. Wow. Ini di setirnya juga ada cruise control, kemudian ada pengatur audio, kemudian di sini ada pedal shift. Mungkin Anda akan bertanya, buat apa pedal shift? Padahal mobil ini tidak memiliki transmisi, dan pedal shift di mobil ini memang fungsinya agak berbeda dibandingkan mobil biasa, karena ini bukan untuk memindahkan gigi, tapi untuk mengubah level pengereman regeneratif. Wow, cukup lengkap mobil ini fiturnya, dan yang jelas sekarang saya sudah tidak sabar lagi untuk berkendara dengan mobil ini. Sama seperti mobil listrik lainnya, Kona elektrik ini bergerak nyaris tanpa suara. Ya, hening sekali, mobil itu rasanya seperti didorong oleh jin. Tanpa suara, tanpa getaran, dan jalan aja gitu mobil. Justru yang agak kedengeran lebih kencang jadinya setelah kita berjalan agak laju, itu adalah suara ban. Karena biasanya suara ban itu tertutupi oleh berisiknya mesin. Sekarang nggak ada mesin sama sekali, jadi ban itu lebih terasa kedengeran. Bukan berisik sih, tapi karena tidak ada suara mesin untuk melawan aja, jadi kita lebih jelas mendengar suara ban. Tapi bener-bener serasa tuh kayak mobil ini tuh pakai mesinnya Rolls Royce, mungkin nggak kedengeran, nggak ada getaran, tiba-tiba laju aja. Tenaga mobil ini tidak begitu besar, namun torsinya yang sangat besar. Dan itu langsung terasa ketika Anda menginjak pedal gas. Sebenarnya nggak cocok ya dibilang pedal gas, karena ya nggak ada bensin, nggak ada gas, ini listrik, pedal akselerator mestinya. Tapi kayaknya gampangan tetap pedal gas ya, yang penting kan Anda ngerti juga. Anyway, begitu Anda injak gas, itu torsi itu langsung datang seketika. Bahkan mobil ini juga sangat gampang untuk spin rodanya. Kalau kita start dari berhenti pada saat kami melakukan tes akselerasi, atau ketika Anda lagi jalan pelan, tikungan Anda injek gas, apalagi di mode sport, itu bisa cit gitu. Kayak mobil tuh overpower banget gitu. Untung ada traction control, jadi itu bisa dijaga. Tapi yang jelas mobil ini terasa sangat effortless. Ada 3 mode berkendara, ada eco, ada comfort, ada sport. Dan yang paling enak tuh memang di sport. Di sport itu bener-bener rasanya mobil tuh effortless dan kayaknya horsepower-nya tuh gede banget. Mobil ini top speed-nya 160 km per jam, yang artinya juga tidak pelan juga, cukup kencang juga. Dan rasa berkendaranya menyenangkan. Bantingan mobil ini juga enak. Rasanya tuh dewasa, bantingannya ada lembutnya tapi tidak lemah, ada sedikit firmnya juga. Enak bantingannya itu dewasa dan tidak memantul, dan membuat perjalanan itu menyenangkan, serta pengendaliannya yang mengejutkan. Karena mobil ini bobotnya 1,5 ton, karena baterai itu kan sangat berat. Tapi pengendaliannya itu lincah. Anda berbelok itu tuh limbungnya minimal, daya cengkeramnya juga bagus. Itu karena baterai itu diletakkan di paling bawah. Jadi komponen terberat dari mobil itu diletakkan ke bawah, sehingga center of gravity, titik gravitasinya itu ke bawah, dan membuat pengendalian itu sangat baik. Hyundai mengklaim mobil ini mampu berakselerasi 0-100 km per jam hanya dalam 9,9 detik. Bagaimana dengan hasil tes kami? Apakah angka itu benar? Iya, dan ternyata klaim Hyundai itu tidak tepat. Sangat berbeda dari hasil pengetesan kami sendiri. Hyundai klaimnya 9,9 detik 0-100 km per jam. Ternyata setelah kami coba sendiri di Indonesia, dengan aspal Indonesia, dengan suhu di Indonesia, ternyata 0-100 km per jam itu 8,6 detik untuk 0-100 km per jam. Dan di putaran di kecepatan rendah ya, seperti dari 0-70, itu tarikan mobil ini tuh rasanya kayak di mobil 7 detikan gitu. Jadi bener-bener nggak pernah terasa kekurangan tenaga. Ini mobil akan sangat menyenangkan dan akselerasinya juga luar biasa. Tapi yang paling mengagumkan dari Kona elektrik adalah konsumsi energinya. Sebagai perbandingan ya, di sini kita tidak menggunakan kilometer per liter karena tidak ada liter bahan bakar. Di sini kita menggunakan kilometer per kWh.
Nah, mobil ini punya 39,2 kWh KWH. Tapi setiap KWH itu bisa dipakai untuk berapa kilometer mobil berjalan. Sebagai perbandingan, kami sudah pernah mengetes mungkin hampir semua mobil listrik yang dijual di Indonesia ya. BMW i3S itu 1 kWh itu bisa melajukan mobil itu 6-7 km, dan itu angka yang sangat bagus karena Tesla Model 3 itu untuk setiap kWh dia hanya bisa berjalan 4 km. Nah, mobil ini di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, 1 kWh bisa melajukan mobil ini 8-9 km per kWh. Kalau misalnya Anda lumayan halus, jarang yang akselerasi mendadak, 9 km per kWh. 2 kali lipat lebih hemat dibandingkan Tesla. Dan 1,5 kali lipat lebih hemat dibandingkan BMW i3S. Dan kalau di tol, misalnya kita lari 90 km per jam dan konstan, itu dia bahkan bisa sampai 10 km per kWh. Itu luar biasa. Kenapa? Karena 1 kWh harganya itu kira-kira hanya 1/5-nya bensin biasa. Jadi kalau disetarakan dengan bensin, mobil ini tuh bagaikan 1 liter buat 50 km. Karena untuk berjalan 10 km, mobil ini hanya butuh Rp1.600. 1 kWh itu harganya Rp1.600. Nah, dengan hematnya pemakaian listrik ini, jarak tempuh dari mobil ini juga menjadi semakin menyenangkan. Hyundai sendiri klaimnya mobil ini bisa melaju dari 100% sampai habis itu 289 km. Tapi dari data range yang ada di MID dan dari data konsumsi listriknya, mobil ini pada kenyataannya itu bisa melaju di atas 300 km. Bahkan sekarang nih, hari ini saya sudah berjalan kira-kira 50 km dan masih tersedia sekitar 300 km lagi range. Artinya dengan pengendaraan yang normal, mobil ini bisa sampai 350 km, dan itu sangat jauh untuk mobil listrik. Memang harus diakui belum cocok untuk keluar kota yang jauh karena stasiun pengisian kendaraan listrik umum itu belum tersebar di rest area. Tapi mobil ini sangat cocok untuk digunakan di dalam kota. Saya setiap hari itu nggak pernah pakai lebih dari 30%. 30% aja udah cukup, itu bisa melajukan kita bahkan sampai 100 km lebih di dalam kota, dan nggak pernah sampai di bawah 50%. Memang mobil ini belum bisa jadi mobil pertama. Mobil pertama itu artinya mobil satu-satunya mobil Anda yang mungkin itu jadi buat keluar kota segala. Tapi untuk mobil kedua, ketiga, atau keempat, mobil ini sangat menyenangkan. Setiap hari Anda aktivitas pakai mobil ini, baru kalau Anda mau keluar kota yang jauh pakai mobil yang konvensional. Karena bayangin, setiap hari itu saya cuma pakai 30, anggap aja 40% deh. 40% saya pakai tiap hari. Kemudian begitu sampai rumah, yang saya lakukan adalah saya colok mobil ini ke listrik rumah, dan melalui portable chargernya itu, aliran listriknya itu bisa 3 settingan. Bisa 1600 watt, 1800 watt, atau 2500 watt. Saya biasanya pakai yang sedang aja deh, yang cuma 1800 watt. Itu setiap hari tuh mungkin butuh 7 jam, 6 jam sampai 8 jam buat mengecharge mobil ini dari 60%-an sampai penuh. Dan saya nggak perlu nunggu, kan taruh aja mobil di garasi, colokin, saya istirahat, tidur, pagi-paginya udah penuh lagi. Jadi kebiasaannya yang beda. Anda bukan mengisi bahan bakar seperti di mobil bensin, tapi Anda ngecharge mobil ini tiap malam seperti Anda ngecharge handphone. Dan setiap pagi Anda mendapatkan energi yang 100% penuh. Begitu setiap hari. Sangat praktis, sangat menyenangkan, walaupun memang belum bisa dibawa keluar kota yang jauh. Tapi untuk range-nya ini sudah sangat hebat. Bahkan BMW i3S aja itu hanya di 240 km per jam. Tesla memang lebih jauh, tapi dengan baterai yang jauh lebih besar dan harga yang lebih mahal. Walaupun ini adalah crossover compact Hyundai yang berharga hampir 700 juta rupiah, tapi jika dibandingkan mobil listrik lainnya, ia jauh lebih terjangkau.
Semakin terasa value for money-nya ini baik karena Hyundai Kona Electric ini bisa disejajarkan juga dengan mobil premium. Oke, gini. Kalau Anda beli Hyundai bermesin diesel atau bermesin bensin, kemudian dibandingkan dengan BMW yang bermesin bensin atau diesel, jauh harus diakui. Teknologi mesin BMW jauh di atas Hyundai. Tapi begitu listrik, rasanya hampir tidak ada bedanya. Saya udah pernah nyoba BMW i3S, Tesla, dan ini rasa penggerak listriknya itu sama. Dan Anda harus ingat bahwa Hyundai ini harganya hanya setengahnya BMW i3S dan Tesla Model 3 yang terendah. Jadi ini memberikan value yang sangat besar, apalagi di luar negeri. Mobil ini juga selalu dibandingkan dengan BMW i3S karena range-nya mirip, besar baterainya mirip, tenaga dan torsinya juga mirip, tapi dengan harga hanya setengahnya. Ya tentu saja BMW pasti memiliki keunggulan yang lain, kualitas interiornya lebih bagus, bentuknya lebih menarik. Karena Hyundai Kona Electric ini adalah mobil listrik yang dibuat dari basis mobil biasa, sedangkan i3S itu langsung mencolok di jalanan tuh orang langsung melihat. Tapi dari rasa penggeraknya, rasa berkendaranya hampir tidak ada bedanya dengan Hyundai Kona Electric ini. Tapi harus diakui ada beberapa hal yang agak mengganggu di mobil ini. Yang pertama adalah tombol transmisinya ini walaupun keren untuk dilihat, tapi pada saat Anda harus misalnya putar balik, maju mundur, ini emang nggak terlalu familiar, butuh waktu untuk beradaptasi. Dan saya udah sampai hampir seminggu bawa mobil ini masih belum otomatis gitu, tahu RD di mana, R di mana. Ya memang butuh waktu untuk terbiasa dengan sistem tombol seperti ini. Kemudian mobil ini di luar itu ada fitur radarnya lengkap, dari mulai blind spot monitoring, rear cross traffic alert, front collision warning, dan bahkan sampai ada adaptive cruise control yang bisa menjaga jarak ke depan melewati kemacetan tanpa perlu menginjak pedal gas atau rem. Sayangnya, bukannya Hyundai Indonesia tidak mau memasukkan, tapi dari Hyundai prinsipalnya di Korea belum mengizinkan fitur itu untuk digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia. Mungkin mereka khawatir dengan lalu lintas kita yang masih kacau balau dan takut sistemnya itu malah membahayakan. Tapi sayang sekali kalau di tol seperti ini akan sangat enak kalau ada itu. Kemudian yang ketiga yang agak mengganggu adalah klaksonnya. Silahkan dengar. Hanya satu, bukan dua klakson gitu. Ini kalau Anda beli mobil ini harus tambah satu klakson lagi jadi lebih berwibawa gitu. Kemudian satu lagi adalah pilihan warnanya terbatas, hanya 4 warna kalau nggak salah, hanya putih, abu-abu tua, hitam, dan merah. Tidak ada yang terlalu spektakuler dari keempat warna itu, bahkan juga yang versi two-tone juga tidak dimasukkan ke Indonesia. Di lain sisi, mobil ini juga memiliki sejumlah detail yang menyenangkan. Yang pertama adalah mobil ini memiliki sistem pengereman regeneratif yang bisa disetel levelnya. Pengereman regeneratif itu adalah ketika kita melambat, energi kinetik dari mobil itu dipakai untuk menghasilkan listrik. Nah itu bisa diatur dari level 0, 1, 2, 3 hanya dengan pedal shift ini kita atur. Jadi kalau kita angkat pedal gas, kalau di level 1 tuh sama seperti mobil normal, tapi di level 2 dan level 3 itu lebih keras lagi, menghasilkan listrik lebih banyak. Bahkan ketika kita sudah di kecepatan rendah, kita tinggal tekan pedal shift yang sebelah kiri ini dan mobil bisa sampai berhenti. Artinya mobil ini bisa dikendarai hanya dengan satu pedal, yaitu pedal gas saja. Dan itu sangat menyenangkan di dalam kota. Kemudian yang berikutnya yang menyenangkan adalah kamera mundur di mobil ini sudah dilengkapi juga dengan prediction line. Jadi ketika Anda belokkan setir, Anda bisa tahu kemana mobil akan menuju. Kemudian sudah dilengkapi dengan sunroof. Dan satu yang sangat menyenangkan adalah struktur pajaknya. Pajak mobil ini sangat rendah karena sudah diberikan keringanan oleh pemerintah, sehingga walaupun mobil ini harganya hampir 700 juta rupiah, yang artinya kalau mobil normal itu pajaknya bisa mencapai 10 juta per tahun, tapi mobil ini saya lihat, walaupun mobil ini belum ada STNK, saya lihat di Hyundai Ioniq yang kami tes sebelumnya itu sudah ada STNK-nya, pajaknya kisarannya hanya 2 jutaan rupiah. Sangat
sangat terjangkau. Harus diakui, langkah Hyundai memasukkan mobil listrik ke Indonesia adalah langkah yang berani, tapi ke arah yang benar. Iya, karena harus diakui bahwa Hyundai menjadi pelopor di Indonesia untuk mobil listrik dengan harga yang jauh lebih terjangkau dari sebelumnya. Apalagi fiturnya lengkap, kemudian rasa berkendaranya juga enak, menjadikan mobil ini sebuah paket yang cukup mengagumkan untuk mobil listrik di Indonesia, dan saya harap mobil ini bisa menjadi pembuka era listrik di Indonesia. Jadi bagaimana pendapat kami ke mobil ini? Well, mobil ini sangat mengesankan. Harganya tidak sampai setengahnya mobil listrik keluaran Amerika atau keluaran Jerman, tapi kecanggihan dari sistem listriknya itu tidak kalah. Kemudian mobil ini juga enak buat dikendarai, pengendaliannya enak, akselerasinya sangat kuat, dan konsumsi listriknya sangat hemat. Bagi Anda yang mau memiliki mobil listrik, memang Anda belum bisa menggunakan mobil ini untuk mobil satu-satunya atau mobil pertama. Karena range-nya walaupun bisa di atas 300 km, tapi tetap saja Anda kurang fleksibel kalau misalnya membawa mobil ini ke luar kota. Tapi kalau misalnya ini untuk mobil kedua atau ketiga Anda, dan Anda hanya menggunakan mobil ini untuk sehari-hari di dalam kota, untuk kegiatan Anda sehari-hari, wah, ini adalah mobil listrik yang layak untuk Anda pertimbangkan. Dan jika Anda ingin pertama kali mengendarai mobil listrik, dengan mengendarai Kona elektrik ini, Anda akan langsung mendapatkan mobil listrik yang proper dengan harga yang paling kompetitif saat ini. Jadi begitulah hasil review kami terhadap Hyundai Kona elektrik ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Karena kami akan sering melakukan review ke mobil-mobil baru yang launching di Indonesia. Dan main-main ke web kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.